Ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismakan Samalia NIM 114200106 dari Blok 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Eh, di sini saya akan menjelaskan praktikum acara ketujuh tentang registrasi, digitasi, contouring, tabeling, simbologi, dan labeling menggunakan aplikasi QGIS. Langkah pertama itu kita bisa eh, ini klik new project, kemudian kita setting pada bagian plugin, kemudian pilih yang manage and install plugin. Kita tunggu sebentar, kemudian kita menginstal eh, ini semuanya. Ini udah aku install. Kalau udah, kita close aja. Kemudian kita pilih ke menu raster, kemudian pilih yang georeferencer, kemudian kita klik open raster, kemudian cari peta yang digunakan pada cara satu. Ini aku pakai peta Demak. Kemudian klik open, kemudian eh, pada transformation setting kita setting untuk target SRS-nya itu diganti sesuai wilayah kita. Kemudian jangan lupa untuk login QGIS ini di checklist. Kemudian pilih OK. Kalau udah, kita eh, eh, masukin koordinat buat yang di ujung kanan dan ujung kiri. Ujung di pojok kiri atas dan kanan bawah. Hmm, eh, Nah, ini udah aku masukin titik eh, nilai X dan Y-nya. Kemudian kita pilih yang start georeferencing. Nah, kalau udah kayak gini berarti georeferensinya berhasil. Kemudian, hmm, kemudian kita close aja. Kemudian save. Nah, kemudian pada menu layer, kita pilih create layer, kemudian pilih yang new shape file layer. Kemudian kasih nama, disimpan dulu di sini. Terus kita kasih nama batas admin dan klik save.
Kemudian untuk geometri tipenya kita pilih yang poligon. Kemudian jangan lupa ininya sesuai sama sama eh, wilayah kita, kemudian 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 kasih nama keterangan. Udah kemudian kita add to list field dan klik OK. Kemudian kita klik layer, kemudian klik layer pada batas admin ini, klik kanan, kemudian pilih yang juga editing. Kemudian kita pilih yang menu apa ini, add polygon feature. Kemudian kita melakukan digitasi peta sesuai batas administrasi. Di sini saya akan mengambil tiga wilayah. Kita klik-klik aja sampai sampai eh, sampai tiga wilayah ini pilih semua. Akan mulai. Nah, setelah sudah mendigitasi, kemudian kita klik kanan aja, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik ID-nya menjadi angka 1. Kemudian untuk keterangannya tidak usah nol aja. Dan klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita mengganti warna batas administrasi dengan klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian pilih yang simbologi, kemudian klik yang kategoris, kemudian pilih eh, simple fill, kemudian pilih eh, kemudian kita pilih simple fill, kemudian untuk file style-nya diganti yang no brush dengan ketebalannya satu satu aja, ketebalan satu, ketebalan kemudian kita klik OK, apply. Kemudian kita membatasi administrasi menjadi 3, kita klik
edit, kemudian pilih yang split feature. Nah, kita klik-klik aja yang rapi biar menjadi 3 bagian. Nah, ini udah jadi 3. Untuk kalau misal ada yang kurang rapi, kita bisa mengklik bagian eh, pensil dulu, kemudian pilih yang vertex tool. Nah, karena petaku sudah rapi, jadi saya rasa tidak usah diperbaiki. Kemudian, kemudian, eh, kemudian kita klik kanan layer pada batas administrasi, kemudian masuk ke Open Attribute Table. Nah, kalau udah kayak gini, eh, kasih nama kecamatan yang kita pilih. Yang masukkan nama kecamatan kita, kasih nama Karang, Karang, Karangawen. Eh, Karangawen. Kemudian Guntur dan Merakin. Merang. Nah, habis kita kasih nama, kemudian kita close aja. Kemudian kita klik kanan lagi batas administrasi, kemudian pilih properties, kemudian ubah menjadi kategoris, kemudian ganti kolom menjadi keterangan, menjadi keterangan, kemudian eh, kemudian pilih yang classify, kemudian ubah warnanya mengganti fill tab menjadi solid. Solid, kita pilih yang solid semua. Kemudian kita klik OK aja, apply. Kemudian pada bagian labels, kita ubah menjadi yang single labels. Kemudian eh, untuk label width-nya, kita ganti juga jadi keterangan. Kemudian untuk teksnya seperti biasa kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian untuk buffernya kita centang yang draw text buffer. Kemudian placementnya kita eh, tidak usah. Kemudian kita klik apply aja. Kemudian klik OK. Nah, udah kayak gini. Kemudian pada menu layer ini kita pilih create layer, kemudian pilih yang new shape file layer,
Kemudian kasih file name-nya jadi jalan. Kita simpen dulu di acara 7, jangan lupa. Kita kasih nama jalan, kemudian save aja. Kemudian untuk eh, file accounting-nya sistem, geometri tipenya jadi line. Kemudian jangan lupa untuk UTM-nya disesuaikan. Kemudian kasih nama jadi keterangan. Kemudian kita klik add to field list. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan memulai mendigitasi jalan. Sebelumnya kita unchecklist dulu bagian wilayah-wilayahnya ini. Kemudian eh, kita mulai digitasi jalan. Kita pilih add from feature. Kemudian kita mulai mendigitasi jalan. Nah, kalau sudah, eh, kemudian pada simbologi kita pilih kategoris, kemudian kolomnya kita ganti keterangan, kemudian untuk simbolnya, kemudian pada simbol selektor, kemudian eh, pilih style manager, Recording in progress. kemudian di kanan kiri kita pilih open attributable, kita kasih nama jalannya, kemudian kita close aja, kemudian kita klik kanan layers, kemudian pilih properties, kemudian masuk ke simbologi, kemudian ubah menjadi kategoris, kemudian kolomnya diganti menjadi terangan, kemudian kita klik classify, kemudian ini kita ubah garis jadi warna merah, bentuk saja oke. Kemudian oke, kemudian ini juga sama, oke, kemudian
apply. Kemudian kita pilih labels, kemudian ganti label width-nya jadi keterangan, kemudian teksnya diganti Times New Roman, buffernya dicentang, kemudian klik aja apply, kemudian oke. Tebel banget. Kita kecilin lagi jadi ini. Kemudian kita pilih menu layer, kemudian pilih red layer, kemudian pilih yang new set file layer, kemudian file name-nya jadi sungai, kemudian kita save aja, kemudian file accounting-nya sistem, geometry type-nya sama kayak jalannya itu line, jangan lupa diganti sungainya sesuai sama yang kita itu, kemudian namanya jadi keterangan, kemudian add to field list, kemudian kita klik aja oke. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita klik kanan pada sungai, kemudian pilih yang to go editing untuk membuat sungai. Kemudian kita pilih yang outline feature, kemudian kita mulai mendigitasi sungai. Kemudian kita setelah mendigitasi sungai, kemudian kita klik kanan pada sungai, kemudian open attribute table, kemudian kita kasih nama sungai, semuanya kasih nama sungai. Nah, kalau udah kita close, kemudian kita klik kanan, klik kanan lagi, klik kanan, kemudian masuk properties, kemudian pilih simbologi, kemudian pilih yang kategoris, kemudian kategoris, kemudian kolomnya diganti keterangan, kemudian kita klasifisi. Nah, ini diganti warnanya menjadi warna biru sungai. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian sama, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita pilih menu labels, kemudian ubah menjadi single labels, kemudian label width-nya kita ganti keterangan, kemudian jangan lupa
teksnya diganti seperti biasa, Times New Roman, Times New Roman, kemudian buffernya dicentang aja, kemudian untuk placementnya corporate. Kemudian kita klik apply, oke aja. Nah, setelah seperti itu, kemudian pada menu layer, kita create layer lagi, terus pilih new shape file layer, kemudian kasih nama jadi titik. Kemudian file accountingnya sistem, ininya nggak usah diganti, poin aja. Kemudian jangan lupa UTM-nya diganti sesuai. Kemudian kasih nama seperti biasa keterangan. Kemudian kita add to feed list. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih eh, pilih point feature. Kemudian kita kasih titik. Kemudian kita klik aja. Kemudian kita klik kanan layer, kemudian open attribute table. Ini kasih nama jadi kantor. Kemudian ada rumah sakit dan masjid. Kemudian kita close aja. Kemudian kita klik kanan layer. Kemudian pilih properties. Kemudian masuk ke simbologi, pilih kategoris. Kemudian ganti jadi keterangan. Untuk simbolnya diganti sesuai ketentuan warnanya. Kemudian kita klasify. Nah, kalau sudah seperti ini kita apply, kemudian pilih labels, kemudian ubah jadi single labels, kemudian untuk label width-nya diganti keterangan, jangan lupa teksnya diganti Times New Roman, kemudian covernya dicentang, kemudian kita klik aja apply, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kontur, yaitu caranya dengan mengklik layer, kemudian pilih add layer, kemudian pilih add vector layer. Ini, kemudian pada menu data search manager ini kita pilih kontur yang dibuat di global mapper pada cara kedua. Nah, kita pada search ini pilih kontur acara kedua yang menu yang filenya SHP, kemudian kita klik aja open, kemudian
klik add, kemudian close. Nah, kalau udah seperti ini, kita pilih menu vektor, kemudian kita pilih yang Geoprocessing Tools, kemudian kita pilih clip. Kemudian pada menu clip ini kita input layer dengan kontur yang tadi kita masukin, udah. Kemudian ini batas admin, kemudian kita klik aja, klik run, kemudian kita close. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, ini dicentang aja. Kita klik kanan, klik kontur, kemudian kita open attributable, kemudian pilih toggle editing mode, kemudian pilih add fill, pilih add fill, kemudian kasih nama jadi IPA, dengan 0, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ke select feature, kemudian pada bagian field and values kita pilih yang elevation, kemudian pada operator kita pilih persen, kemudian kita isi sesuai dengan IPA kontur yang dibuat dikali 4, yaitu 50, kemudian pilih select feature, kemudian kita start. Kemudian kita eh, kemudian pada bagian ini kita ganti jadi ISPA dan di sini kita ganti menjadi 0. Kemudian kita update selected. Oke. Kemudian kita pilih yang invert selection. Kemudian kita ganti 0 menjadi 1. Kemudian update selected. Kemudian kita klik 1, kemudian update selected. Kalau udah, kemudian kita pilih yang di select all. Nah, kalau udah, kita close aja. Kemudian kita masuk ke properties. Kemudian kita ke label.
pilih yang single labels, salah yang role based label, kemudian kita klik tanda plus ini, kemudian untuk description-nya kita kasih nama ikan, kemudian filternya kita pilih yang tanda 3 kebalik, kemudian fill and finish-nya kita pilih ika, kemudian sama dengan 1, kemudian klik OK. Kita pilih terus, kemudian kita pilih all unit, pilih aja 1, kemudian kita klik OK. Untuk label width-nya kita pilih elevation, kemudian kita bawahin. Untuk teksnya kita ganti seperti biasa, Times New Roman, mana? Ini. Kemudian covernya dicentang. Untuk placementnya kita klik aja OK. Kemudian masuk ke simbologi, kemudian pilih kategoris, kemudian kolomnya diganti info, kemudian kita pilih KCV, kemudian ganti warnanya. Untuk yang 0 itu lebih tipis dari yang 1. Kita kasih 1 aja, oke. Kemudian yang ini sama, oke. Kemudian pilih ketebalannya 2, dan kita klik apply dan klik OK. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti kalau udah kayak gini konturnya ada, kemudian ini tuh udah jadi. Nah, akan jadi seperti ini. Berarti sudah. Jangan lupa buat di share. Kemudian save aja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.